Nah saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini di negara-negara yang berkembang, mereka memilih untuk menjadi ateis. Saudara pernah dengar? Dan di beberapa negara Kristen yang maju, mereka kemudian berpikir bahwa Yesus ternyata hanya idola saja. Mereka kemudian menjalani kehidupan mereka setiap hari. Bahkan ketika mereka berpikir, ternyata mereka bisa berpikir, ternyata saya bisa menjalani hidup ini, menjalani hari-hari ini bisa tanpa Yesus. Karena hidup saya biasa-biasa saja. Dan sebenarnya Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar idola kita. Yesus bukan sekedar orang atau guru yang berhikmah. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah ragukan ketuhanan, keilahiannya Yesus. Pagi ini saya mau berbicara tentang keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Saya bisa klaim diri saya nabi. Saya bisa klaim diri saya Tuhan. Dan saya lahir berdasarkan nubuat-nubuat di masa lalu. Bisa saudara? Banyak orang yang klaim demikian. Saya bisa klaim diri saya lahir dari perempuan yang suci, perawan, seorang perawan. Dan banyak orang juga lahir dari seorang perawan. Kita bisa klaim diri kita datang ke dunia ini jadi manusia, diutus oleh Tuhan Allah Bapa di sorga untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dan kita bisa menyerahkan hidup kita, berkata, aku menyerahkan hidupku untuk mati bagi kamu, untuk menebus dosa-dosamu. Bisa saudara? Bisa. Dan ada banyak orang yang melakukannya. Saudara pernah mendengar mungkin beberapa orang yang klaim dirinya Mesias, penolong yang lain. Saya bisa klaim saya yang dikatakan di dalam Alkitab seorang penolong yang lain. Bisa saudara. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar orang bayi yang kemudian dinubuatkan untuk lahir. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan lewat kebangkitannya di atas kayu salib. Tidak ada satupun orang yang mengaku, yang pernah berkata, mengklaim atau menubuatkan, membicarakan tentang kematiannya. Hanya Yesus yang berkata, saatnya sudah tiba, aku akan ke Yerusalem dan di sana aku akan diserahkan kepada orang-orang untuk disiksa, dibunuh, mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Keutamaan Kristus yang tidak bisa disaingi oleh agama yang lain, oleh kepercayaan yang lain, oleh pribadi-pribadi yang mengaku mereka Tuhan, adalah kebangkitan Kristus. Satu-satunya yang tidak bisa dikopi, kebangkitan Kristus. Saya bisa melakukan mujizat, dokter juga melakukan mujizat kesembuhan. Ada banyak juga orang-orang hebat, orang-orang kuat yang kemudian berkata, saya bisa menyembuhkan. Banyak saudara, lagi tren ya, Ida Dayak, pesulap merah, apalagi pesulap hijau. Saudara mau jadi pesulap apa? Pesulap putih supaya dapat dengar rohani. Iya ya, banyak saudara. Tetapi hanya Yesus yang memberitakan proses kematiannya dan bahkan dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, yang layak kita percaya. Saudara perlu bersuka cita karena saudara percaya kepada Kristus. Saudara perlu bersuka cita karena saudara punya jaminan yang pasti, karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada jaminan lebih daripada jaminan Kristus bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu.
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka binasa juga orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada satupun yang bisa menyaingi kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Tuhan dan semua perkataannya benar, layak kita percayai. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan yang pasti bahwa kepercayaan kita akan membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keyakinan kita akan kebangkitan Kristus merupakan pondasi iman Kristen. Katakan pondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus, kita masih hidup di dalam dosa. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak punya jaminan yang pasti untuk keselamatan kekal. Kristus satu-satunya jaminan. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan belajar beberapa bagian penting di dalam teks ini. Dan kita bisa melihat bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu seharusnya bekerja di dalam hidup kita. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah saudara, Yesus pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Dan selama 40 hari Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan hanya 1-2, bukan hanya kepada ke-12 murid, tetapi juga di dalam Korintus dikatakan lebih daripada 500 murid Yesus menampakkan dirinya. Kalau cuma 1-2 orang, maka penampakan Yesus itu cuma fata morgana. Cuma kiasan saja. Cuma kira-kira, cuma mungkin lagi mimpi baru ketemu dengan Yesus. Tetapi kalau lebih dari 500 orang, kebangkitan Yesus dipastikan benar dan itu terjadi, itu pernah terjadi. Dalam kisah ini Yesus menyuruh murid-muridnya, setelah Yesus bangkit, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ke Galilea. Yerusalem adalah tempat kejadian di mana Kristus disalibkan dan kemudian Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, murid-muridnya bersembunyi di sebuah rumah di Yerusalem. Ketika Yesus bangkit, Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea.
Saudara, Galilea adalah tempat di mana para murid ada, tinggal, berasal. Mereka berasal dari Galilea. Galilea dengan Yerusalem itu tempat yang berbeda. Yerusalem daerah Yudea. Galilea itu tempat di mana murid-muridnya tinggal. Yerusalem dan Galilea itu ada jarak antara sekitar 12 kilometer, 10 sampai 12 kilometer. Ada yang bilang 10 kilometer, ada yang bilang 12 kilometer. Tetapi ada jarak antara Yerusalem dengan Galilea. Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya kota Samaria, kota orang Samaria. Ke-10 suku, kota 10 suku yang menolak perintah Musa. Ketika Musa bilang jangan kawin campur. Ketika di zaman Yosua mereka kemudian kawin campur. Setelah itu mereka disebut orang Samaria, tinggal di daerah Samaria. Makanya Samaria dengan Yudea bakalai karena perbedaan itu. Dan ketika Yesus mau ke Yudea, ke Yerusalem, orang-orang Samaria menghalang-halangi Yesus. Karena Yudea itu berbeda, Galilea itu berbeda dengan Yerusalem. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus ada di Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk kembali ke Galilea. Kenapa mereka harus kembali ke Galilea? Galilea adalah tempat pertemuan awal Yesus dengan para murid. Dan di Galilea mereka menikmati saat-saat yang indah bersama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang yang timpang. Yesus memelekkan mata orang yang buta. Yesus melakukan banyak mujizat. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus di Galilea. Yesus harus menyuruh murid-muridnya kembali ke Galilea supaya Yesus bisa menampakkan dirinya di Galilea dan murid-muridnya percaya bahwa semua perkataannya itu benar. Galilea adalah tempat yang nyaman bagi para murid. Mereka tinggal di Galilea. Dan ketika Yesus bangkit, mereka disuruh pulang ke Galilea. Kalau saya, saudara, disuruh pulang di tempat yang nyaman, enak sekali. Pengen selalu ada di situ. Kalau orang Tomohon merantau, terus disuruh pulang, tinggal seminggu di Tomohon, mereka mau tinggal terus di Tomonjo terus karena dingin. Kalau Manado sekarang agak panas. Tetapi di MCM disuruh pulang untuk menikmati kenyamanan-kenyamanan. Saya tidak mau beranjak dari tempat ini. Tetapi tujuan utama Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea bukan supaya mereka hidup nyaman, saudara. Tetapi mereka harus berjumpa, mengalami kembali perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, supaya mereka kembali percaya, bangkit imannya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kemerosotan di dalam iman kita, kurang percaya kepada Kristus, bukan tidak percaya lagi, saudara. Saya percaya, tetapi kurang percaya lagi kepada Kristus. Seperti Thomas, kurang percaya, bukan tidak percaya. Seperti Petrus yang mau berjalan di atas air, kurang percaya. Seperti orang yang mau melakukan mujizat, tetapi mereka kurang percaya. Bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Yesus mau supaya murid-muridnya kembali membangkitkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus. Ketika kita kurang percaya, mari kita kembali kepada perjumpaan awal bersama dengan Tuhan. Perjumpaan awal kita bukan hanya sekali terjadi, tetapi ternyata seperti para murid mengalami perjumpaan pribadi kembali dengan Yesus di Galilea, demikian juga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi kembali bersama dengan Tuhan di Galilea.
Saudara mungkin sibuk sekarang dan mengalami pergumulan tantangan. Bukan saudara tidak percaya lagi kepada Kristus, tetapi saudara mulai kurang percaya. Kembali ke Galilea. Bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan, supaya hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak sampai di sana para murid ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan kembali di Galilea, hidup mereka diubahkan. Ketika mereka diubahkan, aneh saudara, ketika hidup mereka diubahkan, mereka tidak tetap tinggal di Galilea, di dalam kenyamanan mereka. Wah, enak ada di sini ya, semua tersedia. Orang-orang yang ada di sini mengasihi aku, ada orang tuaku, ada saudara-saudaraku yang ada bersama-sama dengan aku ketika aku bertumbuh dewasa. Ada orang-orang yang benar-benar mengasihi aku. Murid-muridnya tidak tinggal di Galilea, tetapi kemudian setelah mereka berjumpa dengan Kristus, mereka kemudian pergi kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem, tempat di mana Yesus dianiaya dan dibunuh. Betul? Yerusalem, tempat di mana orang-orang banyak, ahli-ahli Taurat, para tua-tua yang hendak melempari Yesus dan murid-muridnya dengan batu. Ingat peristiwa Lazarus? Oh, tunggu dulu 2 hari. Setelah 2 hari, dia bilang, ya Yesus, Lazarus so mati. Yesus bilang ke murid-murid, ayo kita pergi ke Yerusalem, ke tempatnya Lazarus. Kom Petrus berdiri, kon dia bilang, ayo teman-teman, kita pergi bersama-sama dengan dia untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara tahu kenapa latar belakangnya? Karena sebelumnya orang-orang Yerusalem akan melempari Yesus dengan batu, orang Yudea. Tapi mereka diluputkan waktu itu. Dan sekarang orang-orang yang sama yang masih tinggal di Yerusalem, yang ada membunuh Yesus di sana, kemudian murid-muridnya dari Galilea mereka ke Yerusalem. Karena kenapa saudara? Karena dari Yerusalem harus diberitakan Injil kebenaran Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perkataan Yesus harus digenapi. Yerusalem harus menjadi tempat di mana Injil kebenaran, Injil keselamatan disampaikan dari Yerusalem. Dan Yerusalem adalah tempat yang coba dihindari oleh murid-murid, terutama Petrus. Di mana dia menyangkal Yesus? Di Yerusalem. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan rumah imam besar, tempat di mana Petrus itu menyangkal Yesus, itu di rumah imam besar. Dan rumah imam besar, tempat di mana Petrus menyangkal Yesus, itu ada di pinggir jalan. Kalau mau bilang di jalan utama. Dan untuk ke sana dia tidak mungkin tidak akan lewat di jalan yang sama. Ketika Petrus lewat, dia lihat, saya pernah menyangkal Yesus. Di sudut itu saya menyangkal Yesus. Di sudut ini saya menyangkal Yesus. 3 kali saudara, dia menyangkal Yesus. Dan peristiwa penyangkalan, peristiwa pengkhianatan oleh murid-murid, peristiwa pembunuhan terjadi, itu terjadi di Yerusalem. Dan murid-muridnya tentu tidak mau peristiwa-peristiwa itu terus terngiang di dalam pikiran mereka, di dalam telinga mereka. Terus mereka ingat tentu peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kita. Kita berusaha untuk melupakannya. Kalau boleh Tuhan sehilang akang. Tetapi hal itu tidak akan pernah terjadi saudara. Hal itu terjadi supaya melalui peristiwa itu saudara bisa menyatakan kuasa kebangkitan Kristus.
Saudara bisa menjadi saksi Kristus melalui peristiwa yang kau alami di masa lalu. Mungkin hal itu bagi kita, hal itu mungkin menyakitkan. Bagi kita, hal itu merupakan sebuah kesalahan. Tetapi bagi Yesus, kuasa kebangkitannya sanggup mengubahkan hal itu untuk membuat kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem. Dimulai di Yerusalem. Banyak orang mengalami kelemahan saat-saat ini, saudara. Banyak orang mengalami pergumulan yang sama dengan yang saudara alami. Dan biasanya pergumulan yang saya alami, yang pernah saya alami, itu biasanya orang yang ketemu dengan saya biasanya juga pernah mengalami pergumulan yang sama atau sedang mengalami pergumulan yang sama saat-saat ini, hari-hari ini. Dan kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita perlu memberitakan Injil ke Yerusalemnya supaya dia bisa ketemu dengan Yesus. Bukankah gereja ini ada untuk mereka yang terhilang? Bukankah gereja ini ada untuk mereka yang tersesat? Pastor pernah tanya, anak-anak yang seperti apa yang saudara sukai? Tentu itu anak-anak yang manis. Tetapi MCM, mari kita bertanya dalam diri kita, jemaat yang seperti apa yang kita sukai? Kalau saya pendeta, saya bilang yang rajin setia beribadah, suka baca firman dan berdoa. Atau mereka yang rajin bayar persembahan dan berpuluhan. Tetapi saya disadarkan bahwa ada orang-orang di luar sana yang mengalami pergumulan, yang hidup di Yerusalem mereka saat ini, dan mereka membutuhkan juru selamat. Mereka sedang dibutakan bahwa Yesus tubuhnya itu dibawa lari, bukan bangkit, tetapi dibawa lari, dicuri sama murid-muridnya. Dan mereka percaya, saudara, mereka tidak melihat Kristus yang dibangkitkan. Mereka perlu kita untuk memberitakan Yesus yang dibangkitkan. Mereka perlu Petrus yang kemudian berdiri, berkhotbah, dan 3.000 orang diselamatkan. Di mana? Di Yerusalem, tempat di mana dia mengalami masa-masa kelam di dalam pengiringannya kepada Yesus. Saudara perlu membangkitkan, karena kebenaran yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama adalah kuasa kebangkitan Kristus bukanlah kata-kata belaka, bukan hanya sekedar berita. Kuasa kebangkitan Yesus bukanlah sekedar perayaan yang kita rayakan setahun sekali. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja nyata dan bekerja berkuasa setiap hari. Kuasa kebangkitan Kristus itu harus bekerja. Bahkan dia bekerja sampai saat-saat terkelam di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan ketika dia bekerja, dia sanggup mengubahkan. Apakah saudara percaya bagian ini? Dia sanggup mengubahkan. Kalau dia sanggup mengubahkan saya, dia juga akan sanggup mengubahkan orang lain. Lihat orang di sekitar saudara, apakah mereka membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus? Karena ada selubung yang menutupi mata mereka, yang tidak melihat kuasa kebangkitan Kristus, bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka mendengar Yesus mayatnya dicuri. Tetapi kita tahu bahwa Yesus bangkit dan kuasa kebangkitannya bekerja untuk kita. Untuk mereka juga. Kalau saudara pulang ketemu dengan orang yang membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus, jangan ragu beritakan Yesus. Bawa mereka kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kebenaran yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus tidak mengubahkan keadaan sekitarmu. Kuasa kebangkitan Kristus itu mengubahkan dirimu. Katakan diriku. Banyak orang berpikir, oh saya punya kuasa kebangkitan, maju saja, sapu rata. Dia dapati, dia gagal dan gagal di dalam hidupnya. Dan dia tanya, mana kuasa kebangkitan Kristus? Sama Jokote. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus tidak mengubahkan daerah sekitar, tetapi mengubahkan dirimu. Petrus dan murid-murid yang lain dari tempat mereka, dari Galilea, mereka kemudian ke Yerusalem. Saudara, di Yerusalem keadaannya masih sama. Mereka masih percaya bahwa Yesus adalah nabi, tetapi kemudian Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan Yesus patut dihukum mati. Yesus tidak dibangkitkan. Kepercayaan orang Yerusalem. Dan kemudian di Yerusalem
tempat di mana para tua-tua, orang-orang agama, ahli Taurat hidup. Saudara tahu ketika Stefanus memberitakan Injil kebenaran, dia mengadakan banyak mujizat, dia melayani banyak orang, dan kemudian dia dihadapkan di mahkamah agama. Ketika Stefanus di mahkamah agama, wajah Stefanus berubah, berkilau seperti malaikat. Dan orang-orang melihat bahwa wajah Stefanus berubah seperti malaikat. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka merajam Stefanus dengan batu. Karena dia memberitakan Yesus yang bangkit. Dan saudara, jangan saudara lupa bahwa orang Yerusalem kemudian menyalibkan Petrus. Dan jangan saudara lupa bahwa Saulus sebelum dia bertobat, dia juga mendapatkan kuasa, otoritas, surat kuasa dari para tua-tua untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem tidak pernah berubah. Yerusalem yang sama masih tetap sama. Masih tetap jahat. Keadaanmu masih tetap akan sama. Saudara punya hutang 10.000, pulang mengalami kuasa kebangkitan di rumah Tuhan, pulang ke rumah masih ada utang. Jangan lupa, kuasa kebangkitan memutihkan hutangku, membayar lunas, dosamu diputihkan. Hutangmu rupiah Rp masih ada, pergumulanmu masih sama, tetapi kuasa kebangkitan mengubahkan hidupmu. Petrus dari penakut, dia kemudian berkhotbah dan dia berkata, kalau Tuhan disalibkan, saya akan mati juga disalibkan. Dan benar terjadi, dia berani menghadapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kuasa kebangkitan mengubahkan hidup kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan saudara takut ketika saudara ada di dalam kuasa kebangkitan, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin engkau gagal, tetapi kuasa kebangkitan membangkitkan engkau. Mungkin engkau jatuh, kuasa kebangkitan membangkitkan engkau. Dan engkau terus berjalan maju, mempertahankan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan mengubahkan dirimu. Karena yang Yesus mau bukan apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi impianmu. Yang Yesus peduli, yang lebih utama bagi Yesus bukan apa yang menjadi rencanamu, bukan apa yang menjadi cita-citamu, bukan apa yang menjadi mungkin doamu saat ini. Tetapi yang paling penting bagi Yesus adalah dirimu. Dia pribadi, Allah itu pribadi, dan dia lebih memilih untuk mengubahkan hidup kita daripada keadaan kita. Paulus berkata, Yesus berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bukan keadaanmu yang akan diubahkan oleh kuasa kebangkitan, tetapi hidupmu yang diubahkan. Mungkin engkau saat ini sedang bergumul, datang kepada Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, membangun hubungan yang semakin intim dengan Yesus. Jangan saudara semakin lari, datang mendekat kepada Yesus, supaya hidupmu akan diubahkan. Kuasa kebangkitan akan memulihkan engkau. Banyak orang peduli dengan apa yang mereka doakan, tetapi Yesus peduli dengan hidupmu yang diubahkan. Banyak orang peduli dengan pencapaian-pencapaiannya, tetapi yang Yesus lebih peduli adalah soal posisi Anda ada di mana. Anda ada di dalam kerajaan Allah atau bukan? Karena banyak orang berpikir membedakan antara yang rohani dengan yang sekuler. Kalau rohani itu yang nyanyi di gereja, main musik di gereja, berdoa, itu rohani. Tetapi kalau bekerja itu sekuler. Berjual itu sekuler. Mengkotakan dengan cara yang sama, salah. Tetapi yang rohani dengan yang tidak rohani adalah tentang apakah yang kau kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak.
Kalau engkau sementara memasak itu berkenan di hadapan Tuhan, itu rohani. Kalau saudara memasak tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan rohani. Saudara makan aja bisa salah. Kan Tuhan bilang, ada orang yang mati karena apa, firman Tuhan bilang golojo. Orang Israel ya, mati dong, maaf, seperti kerasukan apa, rakus, roh rakus. Makan aja bisa salah. Mana bisa kita membedakan yang rohani dan yang tidak rohani? Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita makhluk rohani. Kalau tidak berkenan, kita duniawi. Apapun yang saudara lakukan, pastikan hidupmu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pastikan hidupmu berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan setiap hari. Apapun yang engkau lakukan. Karena kuasa kebangkitan itu akan terus bekerja di dalam hidup kita. Mengalami kuasa kebangkitan berarti hidup kita akan diubahkan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati hidupmu. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan memperkuat iman kita. Jangan pernah goyah. Iring Yesus, apapun yang terjadi tetap iring Yesus. Saya suka dulu bahasanya ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tapi kalau boleh jangan susah terus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita kalau iring Yesus, pasti Tuhan akan berkati. Pasti saudara. Mazmur bilang dari kita muda sampai kita so tua, kita tidak pernah lihat anak-anak Tuhan meminta roti, anak cucunya meminta-minta. Tidak akan pernah saudara. Meminta dengan pinjam beda. Karena ada juga yang berpinjam tuh. Tapi Tuhan berkati saudara dengan berkat-berkat firman, dengan kuasa-kuasa firman yang bekerja di dalam hidupmu.